Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Kembali lagi di YouTube channel saya, sharing dari pengalaman pribadi saya ya mengenai kesehatan, kecemasan, dan asam lambung atau biasa yang disebut dengan GERD dan anxiety. Kali ini saya mau sharing-sharing ke teman-teman makanan apa saja yang saya makan sehari-hari sehingga bisa meminimalisir gejala-gejala sehingga bisa meminimalisir sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung saya, kemudian mengakibatkan kecemasan saya akhirnya timbul ya. Kalau saya biasanya pagi itu saya sarapan biasanya nasi yang lembek, eh, kadang juga bubur ya. Kalau kalau sebagian besar ahli, sebagian besar rapat pengalaman dari teman-teman katanya kalau mereka makan makan bubur gitu malah ada yang sensasinya timbul gitu. Ketika mereka sarapan pagi bubur malah sensasi lambungnya timbul akhirnya memberikan sensasi tidak enak pada lambungnya, kemudian anxiety-nya ngikut, akhirnya jantungnya mulai ngikut ya, sensasinya seperti kayak jantung berdebar, kemudian berkeringat, itu ngikut ketika mereka makan bubur. Tapi kalau untuk pengalaman pribadi saya, kalau saya makan bubur itu tidak menimbulkan gejala sama sekali. Setelah makan bubur biasa, rasanya nyaman gitu. Nah, biasanya kalau pagi saya makan, tapi lebih sering ke makan nasi ya. Kalau makan nasi lembek, makan nasi tapi nasinya yang agak lembek gitu. Kenapa saya pilih nasi lembek? Karena nasi lembeknya itu agak sedikit bisa bertahan lama ya di lambung. Jadi kira-kira kalau untuk waktu makan paginya, biasa sarapan paginya saya itu antara sekitar jam 8 jam setengah 8 sampai jam 8-an itu maksimal, paling tidak sudah harus terisi ya saya sarapan paginya. Nasi lembek, terus kemudian telur rebus atau telur yang didadar gitu, sama biasanya saya tambah sama tahu atau tempe yang digoreng. Kalau tempe yang digoreng saya nggak kerasa ini ya, saya begitu nggak kerasa ini juga ketika saya konsumsi tahu dan tempe, tidak begitu menimbulkan sensasi untuk lambung saya. Jadi saya masih aman lah untuk saya. Pengalaman pribadi saya, kalau teman-teman seandainya konsumsi tahu tempe yang goreng kemudian ada sensasi, itu jangan diikut. Ini saya sharing hanya pengalaman saya. Ketika saya makan tahu, saya makan tempe, perut saya tak begitu bermasalah, tak begitu menimbulkan sensasi. Itu pengalaman saya. Makanya saya setiap pagi biasanya hampir sering ya, setiap pagi itu biasanya makan telur rebus satu, kemudian tahu sama tempe tambahin. Kalaupun sayur biasanya saya lebih ke toge toge sama ini, sama kacang panjang ya. Kalau kacang panjang sama toge itu saya makan aman buat lambung saya. Toge kacang panjang ditumis bisa, atau kayak kangkung. Kangkung kalau di daerah saya itu kangkung dibuatkan sayur kuah asam kayak gitu ya. Kangkung yang pakai kuah gitu. Itu aman. Saya konsumsi itu, saya makan pagi sama makan siangnya menunya kurang lebih hampir sama. Cuma siangnya biasanya saya tambah, telurnya saya hilangin, saya ganti sama ikan. Ikan biasa goreng atau bakar. Nah, kemudian tambahin, kalau untuk sambalnya saya makan sambal, cuma saya tetap pakai sambal tapi sambalnya nggak begitu banyak. Waktu sebelum saya ini dapat penyakit GERD, dapat penyakit asam lambung sama kecemasan, saya salah satu orang yang ini ya, yang doyan makan sambal, suka makan sambal. Kemudian setelah saya anxiety, saya kena GERD, sama sekali saya nggak bisa lepas dari sambal. Tapi kalau dulu banyak, sekarang saya hanya makan
ini buat terasa di ujung lidah aja gitu. Menambah kenikmatan makan. Tapi ketika saya makan di ujung lidah, sambalnya itu sama sekali tidak berpengaruh. Gitu saya makan. Nah, kemudian saya makannya itu pagi jam setengah 8 sampai jam 8 saya sarapan. Saya sarapan kecil dulu, lauknya seperti tadi, jam setengah 8. Kemudian saya ketika jam 11 saya makan lagi. Itu antara 3 sampai 4 jam sekali saya makan. Jam 11 saya makan, jam 11 itu sudah porsi banyak. Awal-awalnya saya ini ya, saya riset diri saya sendiri ya. Saya coba, saya pelajari, saya harus mengetahui gimana caranya supaya saya nyaman ketika saya makan, saya masukkan ke perut saya makanan, kemudian ada sensasi yang muncul, itu saya evaluasi ya, saya catat, saya ingat-ingat, oh ini porsinya terlanjur berlebihan harus dikurangin, ini porsinya terlanjur sedikit harus ditambahin, kayak gitu. Kita harus evaluasi. Kalau saya pengalaman pribadinya saya evaluasi. Kalau di jam 11 itu saya makannya agak banyak. Nasinya agak banyak. Kemudian Kemudian tahu sama tempenya juga agak saya tambahin ya, sama ikan juga, sayurnya. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya saya, karena ketakutan saya makannya cuma sedikit, akhirnya menimbulkan badan saya lemas, badan saya nggak bisa banyak gerak, harus banyak rebahan, harus banyak baring ya. Berbulan-bulan saya akhirnya evaluasi, saya perhatikan masalah menu makanan saya, ternyata ada yang salah di situ. Ketika saya tambah porsinya, nasinya saya tambah, lauknya saya tambah, sayurnya saya tambah, porsinya, tenaga saya itu secara otomatis bertambah juga. Jadi di situ saya berpikir, oh ternyata makan sedikit ternyata mempengaruhi dengan energi kita gitu. Jadi ketika saya tambah, malah tenaga saya lumayan bisa, energi saya lumayan besar, akhirnya bisa menambah aktivitas. Walaupun di rumah, ini ceritanya awal-awal ya, ketika saya mulai riset, saya mulai pelajari gimana respon tubuh ketika saya makan, saya mulai pelajari, akhirnya saya dapat ilmunya di situ. Jadi saran saya, teman-teman ketika makan, pelajari apa yang dimakan, kemudian sensasinya seperti apa. Kalau sensasinya muncul, bisa dievaluasi, bisa diganti. Atau kalau sensasinya sama sekali tidak menimbulkan sensasi ketika makan makanan itu, hajar aja, jangan ditahan, jangan jangan terlanjur dibatasi gitu. Karena tubuh sehat pun butuh banyak asupan gitu. Tubuh orang sehat saja butuh banyak asupan gitu. Gimana kayak tubuh kayak kita juga, kayak Ansiat ini kan menguras energi ketika ini berlawanan dengan mempertahankan diri, dan anxiety cemas itu kan menghabiskan banyak energi. Sementara asupan yang kita masukkan cuma sedikit, tentunya energinya bisa drop, akhirnya kita bisa istilahnya bisa menurun energi, energi kita bisa kurang, akhirnya kita bisa dropan gitu. Makanya saran saya, makan aja yang banyak, tambahin lauknya, pasti akan menambah energi ya. Ini dari pengalaman saya, semua yang saya sampaikan ini dari pengalaman saya. Teman-teman bisa ikuti, tentunya dengan evaluasi juga. Kemudian setelah jam 11 saya makan itu sekitar jam 4, saya makan lagi setengah 4, jam 3-an setengah 4 saya makan lagi ya. Biasanya sebelum sholat asar ya. Sebelum sholat asar itu jam 3 lewat saya makan, atau sesudah sholat asar biasanya saya makan. Nah, saya makan, menunya juga hampir sama, nasinya agak banyak gitu. Nah, masuk di jam 7 malam itu saya makannya agak sedikit, saya makannya agak sedikit, makannya nggak begitu banyak. Kenapa? Karena kembali lagi riset saya, pengalaman pribadi, ketika saya makan banyak di jam 7, di malam hari, takutnya
eh, membuat ini ya, waktu tidur saya kadang tidak tentu. Biasanya setengah 9, di jam 9 saya sudah istirahat, udah ngantuk, pengen tidur. Sepaling lambatnya saya tidur itu sekitar jam 10, jam 11 itu udah paling lama saya tidur. Nah, saya makan di jam 7 sedikit. Kenapa? Karena kadang biasanya kalau kalau saya tidurnya di jam 11, kemudian di jam 9 itu biasanya saya lapar lagi gitu. Perasaan lapar, akhirnya saya makan lagi di jam 9. Tentunya tetap makan nasi tapi dengan porsi yang kecil. Porsi yang kecil, jam 9 saya makan, jam 10, setengah 11 saya sudah istirahat makan. Kira-kira itu ya teman-teman ya, saya sharing soal makan. Tentunya kalau teman-teman mau ikut bisa pagi makan jam 8, kemudian jam 11 makan lagi, kemudian jam 3 setengah 4, antara jam 3 sampai jam 4 makan lagi, jam 7 malam bisa makan lagi porsi kecil. Kalau teman-teman yang biasanya masih lapar, kebiasaan tidur jam 10 ke atas, lapar lagi di jam 9, bisa makan lagi porsi kecil. Tentu bisa ini ya, bisa untuk makan lagi di jam 7 malam. Kalau untuk di malamnya bisa makan lagi di jam 7 malam sama di jam 9 malam. Saran saya dengan porsi kecil ya. Nah, kalau untuk yang pertanyaan muncul lagi, kalau makanan cemilan kayak gorengan apa, saya makan juga. Saya senang itu makan kayak tahu isi, pisang molen. Di daerah saya itu saya senang makan, tapi saya makannya tidak banyak. Biasanya tahu isi, pisang molen biasanya saya makan satu pisang sama satu tahu. Tahu isian itu gorengan saya makan juga. Bukan sama sekali saya jauhi, enggak. Saya makan juga. Tapi kalau makan satu dua gitu sama sekali tidak memberi dampak sensasi pada lambung saya ya. So itu saja teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan takut makan apa saja. Tapi ketika makan memberikan sensasi, itu yang menjadi coretan merah. Usahakan jangan dimakan lagi. Atau kalau makan sedikit nggak menimbulkan sensasi, ketika dia makan banyak baru menimbulkan sensasi. Tentunya makannya sedikit saja, jangan makan sampai banyak ya, begitu. Oke teman-teman semua, semoga bisa memberikan manfaat, semoga bisa diterapkan kehidupan sehari-hari. Tetap jaga pola makan, tentunya juga jaga pola pikir. Jangan lupa berolahraga. Ketika semua disiplin melakukan 3 hal itu, pasti akan ada perubahan fisik maupun mental pada teman-teman semua. Seperti saya yang berpengalaman sudah lumayan lama ya, 3 tahunan juga ya kena anxiety, akhirnya banyak perubahan, bisa beraktivitas di luar rumah, di rumah maupun di luar rumah. Sudah bisa menjalankan aktivitas, bertemu orang. Alhamdulillah itu semua karena berkat disiplin dan tentunya doa juga ya. Buat teman-teman semua tetap semangat, tetap optimis. Terima kasih, nanti akan kita lanjutkan sharing lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.